Malaysia. Ya, Malaysia. Negara jiran yang tak kenapa sampai sekarang masih juga meributkan soal bahasa nasional mereka. Tapi masalahnya kini bukan hanya soal kata, bahasa Melayu, atau bahasa Malaysia. Sekarang, mereka benar-benar gusar, panik, bahkan setengah putus asa. Karena wabah hama bernama bahasa Indonesia sudah makin ganas menyebar kemana-mana. Bocil TikTok terinfeksi. Anak muda Twitter terjangkit. Para selebgram dan artis lokal semakin aktif memakai bahasa Indonesia. Dan yang paling lucu, keributan ini gak cuma berhenti di meja makan atau di kolom komentar. Sampai-sampai para pejabat, menteri, bahkan petinggi kerajaan Malaysia pun ikut pusing kepala. Duduk di meja rapat serius, cuma buat bahas, bagaimana nah hentikan slang Indonesia nih? Kocak banget. Mari kita saksikan. Keributan warga Malaysia melawan hama bahasa Indonesia. Dengan tingkat lucu Perdana Menteri plus bonus kepanikan petinggi kerajaan, simak video berikut ini. What the shame? What the shame? What the shame? Ya, Bapak sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya baru pulangnya daripada Yogyakarta. Oh, dari Jogja. Dari Jogja sebab ada perkahwinan anak Tengku Adnan di sana. Oh, okey. Bapak Bapak pulang ke Jakarta bila? Besok? Besok pagi. Besok pagi. Itulah cakap dengan Izmir kalau boleh kita boleh minum petang esok sebab esok petang saya ke Kuala Lumpur. Tapi itu Bapak pulang awal. Itulah Pak, saya mohon maaf lah Pak tak dapat kita jumpa bertandang mata. Nanti kita jumpa insya-Allah. Baik Pak. Baik Pak. Nanti kalau saya ke Jakarta ke ataupun Bapak ke Kuala Lumpur, beritahu ya Pak. Insya-Allah. Ya, moga dipermudahkan segala urusannya Pak. Amin. Sampaikan salam saya kepada Bapak Prabowo juga. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang saya ambil daripada internet, ya tak salah saya paparkan namanya sebab ini daripada sumber internet ya. Okey, cuba betul. Claudia Clement apa? Clavinda. Dibaca apa? Anak buah saya, 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Diorang ni tiada bapak dari kecil. Jadi beginilah ini ceritanya. Disuruhnya emak diorang berlaki baru. Cari laki Indonesia mesti diorang bilang. Bertuah punya budak. Dia mahu bapa barunya orang Indonesia. Serius lagi anak-anak senang betul diorang minta-minta macam minta ayam goreng. Astaga, kenapa anak-anak sekarang? Nyamai dah udah. Anak buah saya 2 orang terpengaruh sama YouTuber Indonesia. Di mana bermulanya bahasa Indonesia? Sama YouTuber Indonesia. Okey, kalau bahasa Melayu kita terpengaruh dengan YouTuber Indonesia. Diorang ni tiada bapa dari kecil. Diorang siapa? Mereka depa. Dulu kita guna depa kan. Lepas tu guna diorang. And then jadi beginilah ini. Line ni apa line ni? Begini sekarang. Line ni. Itu maksud dia. Kita ada perkataan yang kita ada. Susunan bahasa ini dari segi bahasa kita nampak ada perkumpulan Indonesia dengan bahasa Melayu. Siapa yang suka Indonesia? Mak dia ke anak dia? Sebenarnya mak dia ke anak dia yang suka Indonesia? Nampak gayanya mak ni hari-hari tengok sinetron ni. Aku cinta kamu. Oh, I know what that mean I love you, right? Aku cinta kamu. Sebagai warga negara Jepang, kenapa aku suka Indonesia? Salah satu alasannya, orang-orangnya pada santai. Santai, relax, bahasa Jepangnya riraksu. Riraksu. Kalau di Jepang, terutama di daerah Tokyo, gak bisa santai.
pikirin pekerjaan, pikirin ini, pikirin itu, jadi banyak pikiran. Fokus Taiwan Indonesia saat ini kita berada di Taipei Arena dalam rangka International Masters Game. Di samping saya ini ada salah satu bule. Nah, ini bukan orang Indonesia ya, tapi orang Prancis. Tapi uniknya dia bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa berbahasa Jawa. Nah, kita akan tanya-tanya dengan namanya Yohan dari Prancis. Kita tanya-tanya pengalamannya seputar tinggal di Indonesia. Yohan, berapa lama tinggal di Surabaya dulu? Saya tinggal setahun di Indonesia, di Surabaya, untuk latihan bulu tangkis. Tapi sudah lama, tahun 2014. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, saya baik. Ini di Instagram. Siapa? Oh, kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Siapa aku follow Instagram kamu? Terima kasih. Saya lupa namanya. Nama kamu siapa? Indonesian. Because you look like your energy. I love it. You know, I can see it. Ini energi. Yeah, energy. The way we walk. Aku belum pernah pergi ke Indonesia. Aku suka pergi ke Indonesia. Semua bahasa dia bisa. Ya, aku belajar bahasa Indonesia sendiri. Setiap hari, bro. Setiap hari. Keren. Menonton TV ya. Aku suka menonton TV. Jadi kita berbicara bahasa Indonesia saja. Aku suka berbicara Indonesia bisa. Kamu cantik. Handsome. Kalau cowok ganteng. Ganteng. Kamu ganteng. Oke, enjoy. Oke. Enjoy. Thank you, bro. Oke, apa kabar? Terima kasih, bro. Terima kasih. Sama-sama. Where you from? Where are you from? No, wait. Aku tahu kamu orang Indonesia. Aku dari Papua. No. No? Yeah. Dari mana? Aku dari Afrika Selatan, South Africa, bro. Kenapa kamu bisa berbahasa Indonesia? Karena aku tinggal di Indonesia. Terima kasih atas kedatangan Anda ke universitas kami. Pertama-tama saya harus minta maaf karena saya akan bertanya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Belanda karena ini adalah bidang spesialisasi saya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Pengarang atau sastra Melayu apa yang bisa sangat menarik dan berminat bagi orang Rusia, yaitu bagi mahasiswa yang belajar bahasa baik Indonesia maupun Melayu di universitas kami, karena tentu saja Anda tahu sangat banyak tentang kesusastraan baik Rusia maupun Indonesia atau Melayu. Terima kasih banyak. Yeah. Terima kasih. The question is, very good bahasa, I tell you. Gimana guys? Ya, mana mungkin kan? Cikgu jadi macam, apa ni? Perkataan yang cikgu jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Entah budak-budak zaman sekarang tengah menggunakan bahasa tu, itu bahasa Melayu kita sendiri. Contoh macam tadi perkataan teman tu. Teman itu, dia cikgu tadi dah sebut, wujud dalam kamus dewan. Memang ada. Dan memang kita guna teman seperjuangan, kita tak guna kawan seperjuangan. Mungkin penggunaan konteks dia tu berbeza lah, sehinggalah cikgu tu nak menanda, dia rasa konteks ini dia dah bunyi Indonesia. Jadi betul, saya setuju dengan apa yang cikgu tu sampaikan. Dan berkenaan penggunaan bahasa Indonesia ni mungkin atas dasar negara juga, kerana orang tanya kepada kita, boleh tak kita nak jadi macam Indonesia yang semua akan terus bercakap bahasa Indonesia? Jawapan dia tak boleh. Kita takkan boleh buat rakyat kita semua ni bercakap bahasa Melayu. Saya cakap memang tak boleh. Sebab negara kita dibina atas dasar integrasi. Indonesia dibina atas dasar asimilasi. Bermakna siapa yang bukan orang Indonesia, kan, yang tak boleh bercakap bahasa Indonesia, mereka dipaksa. Sebab itu kalau kita lihat muka Jawa tapi nama Cina. Nama Cina. Tapi kalau kita di Malaysia integrasi, kamu boleh terus amalkan apa fahaman kamu, kamu boleh terus bercakap dalam bahasa kamu. Kerana itu kita ada perbezaan itu, dan itulah pandangan saya. பாட்டி வணக்கம். பாட்டி மேடான்ல நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா தமிழ் ஆளுங்களை பாக்குறேன். அதுவும் தமிழ் பேசுற தமிழ் ஆளுங்க இல்ல. நீங்க தமிழ் பேசுறீங்க நல்லா? நீங்க இங்க தான் பிறந்தீங்களா?
இந்தோனேஷியால பிறந்தீங்களா? உங்க பேர் என்ன? Yakin nggak dipaksa untuk berbahasa Indonesia? Yakin. Karena kewajiban dan dipaksa itu adalah dua hal yang berbeda. Benar? Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia itu adalah hal yang adil. Benar? Masa mau menikmati hak menjadi warga negara Indonesia aja, tapi nggak mau menjalankan kewajibannya? Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Terus ada yang tanya, gimana sih sistem sekolah di Indonesia? Terus kenapa sih nggak ada sekolah Tamil di Indonesia? Terus ada yang lagi yang bilang, harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil. Berarti pemerintah Indonesia itu nggak adil. Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict, kejam. Nah, sistem sekolah di Indonesia itu sistemnya semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang ya sampai Merauke kita punya sekolah sistemnya semua berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 kita telah mencetuskan Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya yang ketiga itu adalah berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi, sekolahnya berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Tapi memang ada sekolah swasta yang internasional yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, terus ada bahasa Jepang, bahasa Prancis, dan bahasa lain-lain itu dimasukkan sebagai mata pelajaran, maybe like 1 minggu, 2 jam, atau 4 jam. Terus kalau misalnya mau dibangun sekolah semua suku ataupun semua bahasa, kita punya 1.400 lebih suku dan 715 bahasa. So maybe like 715 bahasa, it's impossible to have 715 jenis sekolah bahasa. Misalnya ya bahasa Madura ada sekolah khususnya, bahasa Jawa ada sekolah khususnya, bahasa Batak ada sekolah khususnya. It's impossible. Bahasa daerah itu biasanya dimasukkan sebagai mata pelajaran. Terus ada lagi yang nanya, ya di Indonesia karena nama-namanya nggak bisa pakai bahas nama daerah. Siapa bilang? Nama abang saya Narendra Kumar, nama abang saya satu lagi Krishna Wijay, nama ibu saya Pusparani, nama ayah saya Nagaya. Kita boleh pakai nama daerah kita. Cuma nama saya aja Mirna karena memang nenek saya punya teman orang Belanda, terus Mirna ini salah satu nama dari orang Belanda jadi dipakein ke saya. That's it. Sih pada zamannya Orde Baru dulu orang Chinese itu tidak boleh, atau orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoanya. Jadi mereka memakai nama kayak nama Indonesia kayak Paijo and then Sudirman something. Kalau nama lagi, kalau misalnya nama India, banyak banget orang Indonesia yang memakai nama berdasarkan Sanskerta dan bahasa Tamil. Misalnya aja cucu Presiden Jokowi namanya itu Jan Etes Sri Narendra. Narendra itu berasal dari India. I think no more questions. Kenapa kita nggak punya sekolah bahasa Tamil? Kita belajar bahasa Tamil dari organisasi Tamil. So follow for more. Kaum India selalu dikaitkan dengan gangsterism. Ada juga yang alami kesukaran nak dapat kerja. Nak menyewa rumah pun susah. Hanya disebabkan warna kulit dan faktor kaum mereka. Bayangkan rakyat kita didiskriminasi oleh rakyat kita juga. Ini pendapat bule mengenai bahasa Indonesia yang menurutnya sangat unik. Dan ada juga seorang bule yang menggunakan bahasa Indonesia di Malaysia. Namun orang Malaysia mengira dia belajar bahasa Melayu. Dan di akhir video, orang Malaysia tersebut tampak kecewa setelah mendengar bule menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Indonesian is the only language without the verb to be, which is crazy, really crazy. I was reading that in the Indonesian language, for example, if you want to say, I'm happy, you guys say, saya senang, which is like me happy. This is different and crazy at the same time. So, there's no like specific time, or you are not something, you just live this thing. So let me know in the comments, when you guys are happy for a moment, what do you guys say, like, saya senang hari ini? Or what? I don't know what to say. This is so crazy for me. Masih ada tertarik
tarik. Masih ada teh tarik sudah habis.